atau banyak. Tapi ini natural nih. Terus juga tadi kebetulan kita dikasih makanan tradisional ini. Ini juga daunnya sangat tradisional. Daun apa sih namanya? Daun harenong. Daun harenong namanya. Ini nama makanannya Gegetuk. gegetuk, dibuat dari singkong. Singkong sama gula berarti. Sama gula ditumbuk. Tumbuk. Enggak di blender, masih tradisional. Kayak di blender. Selain menyoal wisata yang memang basicnya adalah edukasi tadi, saya kan sering lihat juga nih kayak apa namanya di pinggir jalan nanam pohon, bukan pohon, sayur segala macam. Nah itu kalau itu tujuannya apa tuh? Ya tadi sebetulnya dengan dasar kita nggak punya lahan. Oh ya. Makanya kita memanfaatkan tempat yang ada. Ya di pinggir jalan karena di belakang rumah nggak ada, depan rumah udah nggak ada halaman. Di pinggir jalan masih ada, kalau istilah kasarnya mungkin trotoar jalan ya. Karena memang mobil pun nggak terlalu melintas banyak, artinya nggak cukup nggak mengganggu terlalu, merepotkan para pengendara juga, tapi malah menambah estetika suatu tempat. Saya kan agak apa ya istilahnya kepikiran juga di daerah saya bikin yang begitu gitu loh, karena memang cukup estetik lah. Apalagi kan sebenarnya kecenderungan masyarakat kita kan para petani sebenarnya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita di sini agak kucel jadi mohon maaf karena memang ya kita kan posisinya di atas gunung, belum mandi dan berkabut gitu, dan dingin juga. Jadi ya beginilah adanya. Ya mohon maaf kalau memang agak kucel begini sedikit atau banyak. Tapi ini natural nih. Terus juga tadi kebetulan kita dikasih makanan tradisional ini. Ini juga daunnya sangat tradisional. Daun apa sih namanya? Daun harenong. Daun harenong namanya. Ini nama makanannya gegetuk. Gegetuk, dibuat dari singkong. Singkong sama gula berarti. Sama gula ditumbuk. Enggak di blender, masih tradisional. Kayak di blender. Jadi bagi teman-teman tadi kembali yang memang apa ya, oke, misalnya kita punya kepedulian, ya minimal kita sharing aja, datang ke sini atau misalnya datang ke rumah saya atau datang juga ke rumah Andika, kita ngobrol. Ya barangkali kita punya konsep yang sama, barangkali punya relasi dan semacamnya. Kita ya minimal kita ngobrol lah, itu menyoal ini. Dan ini kan planningnya lama juga, nggak terburu-buru. Dan maksudnya kalaupun bentuk donasi, meskipun nggak dipatok harus kerja dan uang, sharing pun nggak jadi masalah ya. Betul. Kita akan banyak gambaran. Ternyata harus begini nih, ke arah sini. Bener-bener, karena kalau misalnya kayak kerja, misalnya saya datang ke sini disuruh nyangkul nggak bisa juga. Cukup memalukan. Oke, padahal ya kita kan banyak petani gitu. Nah, kita agak sedikit loncat. Tadi kita selesai menyoal katakanlah wacana terkait ekowisata. Nah, ini kan Andika juga kan sebenarnya di samping tadi dibilang dia semacam mungkin bisa dibilang pegiat lingkungan sosial, kepemudaan, kemudian juga nanti ada Amil juga. Nah, dia juga kan ngajar. Ngajar sekarang di apa, di madrasah. Bagi yang nggak tahu madrasah itu apa? Madrasah itu kalau di Jakarta mungkin jarang ya. Nggak ada mungkin. Iya, nggak ada. Tapi kalau di sini madrasah diniyah ya. Diniyah berarti sejenis apa ya? Bukan sejenis maksudnya. Seekor. Bukan, apa ya?
Ya untuk kayak TK, SD lah. oh kayak maksudnya oh iya SD. bener-bener kayak SD tapi sekolahnya sore biasanya. Sore dan lebih spesifik ke ranah agama yang Ranah dipelajari. Hampir mungkin irisannya sama MI gak sih? Ya sama. Cuman Sama. dia basicnya pagi kan kalau Basicnya MI. pagi. Sekarang pegang berapa kelas? Apa semua kelas? Sekarang pegangnya satu kelas. Satu kelas. Karena memang ada pembagian. Kemarin sempet kelas online itu kan repot untuk pegang satu orang itu berapa kelas dengan satu pelajaran, makanya dirubah nih. Sekarang jadi wali kelas aja itu untuk saya jadi wali kelas 5 dan yang lain sesuai porsi aja sih. Berarti ada 6 kelas. 6 kelas. Nah sejauh ini kan meskipun belakangan diwacanakan kembali untuk sekolah tatap muka, tapi kan sekarang masih online. Masih online. Dan sekarang libur. Kalau gak libur ya kita gak akan di sini. Nah, tapi sedikit informasi, di sini itu ada sinyal. Di sini ada sinyal. Jadi kalau sekolah online kita bisa mantau. Masih bisa mantau. Nah, terkait fenomena sekolah ataupun pembelajaran online ini khususnya di madrasah itu bagaimana? Pembelajarannya menggunakan aplikasi apa? Cara belajarnya bagaimana? Sebetulnya untuk sampai, karena madrasah memang artinya sekolah swasta ya, tidak ada sampai ke menggunakan aplikasi apapun. Kita murni cuma bikin grup aja. Grup WhatsApp per kelas. Ekonomi sekali. Grup WhatsApp per kelas. Saya pegang kelas 5, wali kelasnya berarti satu grup. Kalau dulu sebelum ngerasa kerepotan memang hampir satu orang itu satu guru ya pegang 7 grup. Grup guru tambah lagi dari kelas 1 sampai kelas 6 grup dipegang, dibikin grup. Ya. Terus kalau HP-nya yang nggak support gimana? Kalau HP yang nggak support ya mohon bersabar aja. ngehang paling, karena memang setelah pengerjaan tugas misalkan sekarang harus kirim foto nih. Satu kelas dihuni 40 orang. Kali 6 kelas. 4 kali 6 udah berapa foto masuk dalam sehari? Per hari. Cukup kerepotan sih dengan belajar online kayak kemarin, dan nggak ada solusi yang gitu, belum ada solusi yang gitu. Tapi dari waktu ke waktu kan kita semenjak pandemi belajar online itu sekitar berapa bulan ya? Kayaknya dari April gitu ya. Ya semenjak April kita udah nemuin maksudnya yang nggak terlalu rumit lah. Udah lumayan maksudnya belajar online. Ya mungkin bisa dibilang makin kesini makin adaptasi ya. Terus kan kalau nggak salah kayak ada kalau misalnya tugas video misalnya segala macam itu kan lebih berat HP-nya dong kalau gitu. Lebih berat HP-nya memang. Tapi yang paling inti sebetulnya bukan berat HP. Ketika kelas online itu materi itu nggak terlalu tersampaikan ke murid-murid, ke anak didik. Karena misalkan saya pegang 40 siswa, harus dengar hafalan mereka lewat voice note. Satu voice note diperkirakan misalnya 1 menit. Habis kalau dengerin voice note aja 40 menit kalau harus semua. Ya. Itu bagi apa ya, teman-teman di luar sana mungkin sangat bisa membayangkan kerepotannya bagaimana kan. Kalau misalnya apa ya, pernah gak sih kayak semacam nempuh cara lain misalnya? Saya kan sempat ngedenger tuh ada pembelajaran yang buat kelompok yang begitu-begitu supaya tidak terlalu berkerumun begitu. Sempat dilakukan apa enggak? Sempat dilakukan. Jadi kita cari ruangan kayak masjid, dibagi per kelompok. Cuman ya pada akhirnya memang itu hanya jadi bentuk ikhtiar lah untuk menyampaikan materi, meskipun pada akhirnya ya sama nggak efektif juga. Yang paling efektif ya kembali lagi ke WhatsApp, tatap muka, ke masa sebelum pandemi. tatap muka.
Artinya dengan kelas online, pertemuan secara kelompok, menguras waktu guru juga dan murid juga. Iya benar-benar, saya sempat ngedengar juga sih keluh kesah guru-guru gitu. Spesifik keluh kesah dari guru apa tuh bahasanya muncul? Kalau keluh kesah dari guru tadi, pertama materi yang harus disampaikan misalkan dalam 1 bulan itu selesai 1 bab, kita harus siap karena pandemi ini mungkin sekitar 2 bulan baru tersampaikan. Iya. Artinya kan kita keluar dari target, dari targetan yang harusnya tersampaikan ya tertunda karena memang keadaannya seperti itu. Kadang-kadang seminggu kan masuk, seminggu enggak. Sebetulnya kan wali murid entah guru sendiri ya maunya masuk setiap hari. Cuman karena peraturan yang ada ya kita gimana pun harus ngalah. Tapi yang paling disayangkan ketika ada peraturan seperti itu, entah online, belajar online atau masuk sekarang dan besok libur, tidak ada solusi. Di zigzag, sempat di zigzag. Tidak ada solusi sebetulnya dari pemerintah ketika ada peraturan seperti itu. Ya kita siap sih dengan peraturan apapun asal disusul dengan ya infrastrukturnya seperti apa nih gitu. Ya. Teknisnya seperti apa segala macam. Toh kita sebelum pandemi pun sudah repot. Sekelas dengan jumlah siswa 40 orang, luas ruangan segitu, artinya ruangan aja nggak efektif. Ditambah dengan pandemi ya apa ya bisa dibilang ya infrastruktur seadanya ya. Kemudian juga ya kalau misalnya teman-teman cukup mengetahui ya, madrasah itu memang mungkin bisa dibilang tidak terperhatikan layaknya SD ya sebenarnya. Tidak sih, enggak, paling kurang lah, agak terperhatikan. Ya bisa dibilang begitulah madrasah keadaannya, dan itu hampir semua begitu kondisi. Hampir semua madrasah yang saya ngajar di situ sebetulnya bukan madrasah unggulan, tapi ibaratnya paling mending. Jika dibandingkan dengan madrasah-madrasah lain mungkin akan lebih rumit lagi. Dari sisi fasilitas infrastruktur saya lumayan baik sebenarnya sebetulnya. Kalau kita cari lagi ke tempat-tempat lain yang mungkin lebih pelosok, ya lebih miris dari kita. Artinya saya pun nggak ngerasa paling miris sih madrasah saya, karena masih banyak lah madrasah-madrasah lain yang berada di pelosok dan lebih tidak diperhatikan, kurang. Bisa dibilang mungkin ya, bisa jadi keluhan-keluhan ini memang terjadi juga ke guru-guru lain, ke sekolah-sekolah lain begitu. Bahkan saya di tataran di kampung halaman begitu sering kayak dapat aduan dari ibu-ibu gitu, dari RT gitu, Kang, kayak bahasanya kumaha teh geningan asal online wae. Ya saya bilang kan ya kita kan di bawah pelaksana aja, tetap kebijakan ada di tingkat kementerian, ya mau bagaimana lagi begitu. Cuman kalau misalkan kalau sekarang tadi yang ngeluh ke Hamid, wali murid deh, ngeluh sebegitunya dari semenjak bulan April pandemi, dengan keluhan yang begitu. Ya kalau guru bagi saya lebih dari itu. Ya benar-benar saya setuju sih. Justru yang saya lihat hadirnya pandemi ini jadi semacam refleksi juga gitu loh buat para orang tua. Bagaimana orang tua ini kerepotan sekali nge-treatment anaknya di rumah, ngajarin betul, karena memang posisi guru ya gak ada di situ. Dia bener-bener orang tua ini jadi guru di rumah. Bahkan di dalam beberapa momentum orang tua sendiri yang bikin tugas gitu segala macam. Saya sering kali tuh lihat ibu-ibu tiap pagi kan ada jam tertentu gitu buat apa segala macam. Ngomel riweuh bukan mah riweuh lah. Ngelihatnya teh wah bukan mah riweuh. Nah terus
dengan berbagai pembelajaran online, kemudian tadi berbagai rentetan permasalahan dan segala macamnya, terus kira-kira apa ya, bisa dibilang kan otomatis tadi dibilang pembelajaran tidak maksimal. Terus penilaiannya bagaimana tuh? Otomatis nggak bisa kayak biasanya dong. Ya, ketika pembelajaran tidak maksimal, penilaian pun sebetulnya tidak maksimal. Artinya untuk mengimbangi itu biar nggak terlalu rusak pembelajaran, penilaian tetap diperhatikan. Ya, kita di belajar online itu tetap ada absensi, tetap ada absensi. Ya, dari kehadiran kita nilai juga akhlaknya. Kalau akhlaknya spesifik wujudnya kayak gimana? Kan kalau di sekolah kita bisa lihat perilakunya kan. Kalau di online bagaimana tuh? Ya minimal kayak ngirim-ngirim stiker. Ngirim-ngirim stiker yang nggak penting kan di grup. Dari bahasa justru lebih terlihat nih. Ketika mereka bisa menjaga sikap di ruangan kelas, tapi di gadget itu justru lebih cenderung nggak bisa. Mereka lebih bebas. Ya. Oke. Kalau di kelas mereka bisa jaga image, karena mungkin karena dinilai sama guru. Kalau di kelas online itu enggak, mereka bebas bahas apapun. Makanya kan banyak sekarang yang bisa komen atau apa tuh hanya admin. Guru-guru aja. Ya benar. Memang kalau misalnya kita ya lihat secara psikologi, memang ada kecenderungan orang akan lebih berani ketika di medsos kan. Tapi kan mungkin ya dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi nggak mungkin semua kelas rame dong. Iya. Pasti yang lebih katakanlah 4, 5, 6 yang lebih rame gitu, itu justru lebih kelihatan dong lebih anak-anaknya. Sebetulnya hampir merata sih. Hampir merata ya. Karena kan gadget udah nggak asing lagi bagi seusia maupun kondisi sekarang. Untuk kelas 1 madrasah ya udah nggak asing lagi. Mereka pun ketika misalkan tadi kurang bisa menggunakan gadget, sekarang minimal dengan menggunakan gadget teman, iya. udah tertular lah bisa main gadget. Ya. Berarti untuk dede-dede di luar sana, kalau nanti disuruh komen sama guru-gurunya mendingan komen jempol aja biar gak kelihatan kecenderungannya kayak apa. Jadi itu jadi kriteria penilaian. Ya karena memang kalau misalkan kita nggak inisiatif menilai dari hal-hal sederhana seperti itu, kita mau nilai dari sisi apa? Ya, tapi khusus misalnya untuk tadi ya, pola komunikasi dan penggunaan karakter bahasa gitu di medsos itu kayak semacam menjadi konsensus guru-guru gak sih? Atau misalnya Andika personal misalnya? Kalau itu kan jadi nggak buat semua sih. Saya pribadi kayak gitu caranya. Oke. Selain itu penilaiannya apa lagi tuh? Selain dari kehadiran, misalkan ketepatan waktu. Karena tadi ketika jam kelas online harusnya jam 1, kadang-kadang jam 5 baru komen, Pak saya baru hadir. Mungkin karena mereka merasa nggak terlalu diawasi gitu. Nah makanya tadi kenapa kelas online itu lebih repot, yang harusnya 1 jam belajar ternyata sekarang dengan gadget yang dibawa-bawa lebih lama, bahkan sampai malam pun masih ada yang ngerjain. Saya sempat ngedenger juga tuh. Iya. Saya jadi gak ngebayangin yang kayak ngajar SMA gitu ya. Justru mungkin ngajar SMA lebih enak enak, orang-orang lebih dewasa. Kalau anak kan kita di satu sisi nggak bisa nekenin terlalu jauh gitu ya. Mereka tetap harus dikasih ruang kebebasan yang artinya bebas, nggak terlalu, tapi ya tetap harus disiplin. Jujur ya, saya nggak bisa ngebayangin kalau saya ada di posisi itu. Tapi saya bukan sekedar ngebayangin aja, udah ngalamin. Nah itu maksudnya, nggak bener-bener nggak bisa ngebayangin gitu ngajar anak-anak dede gitu. Tapi ya kita bisa ambil hikmahnya semuanya, bukan untuk khusus para guru ya.
sekarang kan akhirnya para wali murid mungkin sedikit ngerasa tadi terrefleksi oleh keadaan. Dipaksa okay. Karena memang kita tabiatnya gitu, harus dipaksa dulu. Untuk sekedar refleksi dipaksa.